Shalom. Welcome to NIC. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mana suaranya? Shalom. Yes. Kayaknya kalau belum dengar suaranya tuh gemes gitu ya. Ya, selamat datang di gereja kami New Identity Church Indonesia. Hari ini pastinya hari yang luar biasa buat kita semua. Pastinya hari ini kita akan diberkati lewat ibadah hari ini tentunya. Dan yakin dan percaya ketika kita datang mungkin dengan kelemahan tubuh, mungkin datang dengan segala kekhawatiran, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang sanggup untuk memulihkan kita semua. Saya juga ingin menyapa buat jemaat NIC yang selalu setia menyaksikan ibadah kita lewat online. Welcome home, happy Sunday everyone. Semoga hari ini baik yang ada di sini maupun yang lewat online semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mungkin biar kita semangat, yuk kasih salam kiri kanannya sambil kita berkata, Tuhan Yesus baik. Yes. Mungkin yang masih ada di luar boleh masuk ya. Ya, sebelum ibadah dimulai, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas perkenananmu di dalam kehidupan kami. Kami sangat merasakan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap proses yang ada dalam hidup kami. Kami mau berkata bahwa yes, Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, di siang hari ini Tuhan, kami datang ke sini untuk beribadah. Tuhan, kami mau taruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang diagungkan di atas segalanya. Dan biarlah semua jemaat yang hadir di tempat ini, semuanya akan diberkati Tuhan. Dan kami juga mau berdoa khususnya buat pastor kami, Pastor Daniel Susanto yang pada hari ini akan memberitakan firman Tuhan. Bapa, biar Engkau urapi hamba-Mu ini, biar setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, semuanya terberkati dan nama Yesus dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Bapa buat tim pelayanan di hari ini, baik itu tim worship maupun tim multimedia, usher, siapapun tim doa, siapapun yang terlibat Bapa. Kami mau menaruh hati kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kami. Biar Engkau tolong kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami agar supaya kami layak untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Bapa di surga, biar Engkau tolong agar tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Biarlah urapan-Mu terus ada di tempat ini Tuhan, memberkati kami semua. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan yang kuat, semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara yang siap untuk memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama kita mau deklarasikan pujian ini. Sebab hanya oleh darahnya yang memberikan kita keselamatan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penjahat
kita diberikan kuasa untuk menghancurkan musuh, untuk mengalahkan iblis di bawah kaki kita. Katakan amin. Mari terus kita boleh deklarasikan pujian ini, sebab Tuhan memberikan kuasa bagi segenap kita. Haleluya. Mari saudara, dengan segenap hati kita nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyatakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari lebih antusias lagi, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nyatakan haleluya. Mari kita nyatakan kebesaran-Nya. Engkau sungguh besar Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami.
Sungguh indah nama-Mu Yesus Tuhan. Pribadi yang begitu mengasihi setiap kami, yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi kami. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praises, Lord. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Yes, Lord. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Mari perlahan-lahan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau nyanyikan, nyatakan cinta kasih-Mu kepada Tuhan Yesus pada saat ini dari hatimu, saudara. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you.
Nama yang begitu indah, nama yang menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, di setiap saat hidup kami mau terus menyambut nama-Mu Yesus, berkuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami. Kami mau terus sambut nama-Mu Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Sungguh indah. Mari saudara nyatakan, Dia Yesus. Nyatakan keajaibannya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sama-sama kita sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, tinggikan Yesus. Segala hormat dan pujian, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sudah berada di tempat ini, bertata di dalam puji-pujian setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat puji-pujian kami naikkan, itu saat kami berjumpa secara pribadi bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang membuat kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kedua di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa kalau setiap kami Tuhan Kau pilih untuk ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau sudah memilih kami untuk ada di tempat ini, Engkau akan beracara dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau setiap kami sudah boleh melewati setiap bencana yang ada, musibah yang ada, itu banjir dan segalanya Bapa. Kami tahu Tuhan kekuatan yang baru Engkau berikan bagi setiap kami saat kami sudah boleh melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau tetap Allah yang baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggarannya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Engkau berikan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam penjagaan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami ada di tempat ini untuk kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap pokok doa yang sudah umat jemaat-Mu berikan di tempat ini. Berdoa untuk seorang Bapak yang sakit radang usus, polip dan diare. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam proses pengobatan. Juga kesehatan buat jemaat yang terkena demam berdarah. Kami angkat pokok doa umat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak-Mu di tempat ini. Itu satu perkara yang mudah bagi-Mu Bapa. Dan kami percaya setiap mereka yang sudah mengajukan doa di tempat ini, Engkau akan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat segala hal yang baik ini Tuhan. Dan kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Biar apa yang Engkau mau Tuhan, Engkau perkatakan melalui lidah bibirnya. Engkau juga urapi setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan kami dengar itu akan menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kembali kita boleh mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sambutlah Yesus. Mari jemaat Tuhan nyatakan, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami, boleh tiba di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mau berbicara bagi setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini.
Biarlah pesan-Mu Kau sampaikan bagi setiap kami yang hadir. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi mulut lidah bibirnya, agar setiap kata, setiap kalimat penuh dengan kuasa, setiap kata, setiap kalimat penuh dengan mujizat, sehingga kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Ada sukacita hari ini? Baik, hari ini di sesi yang kedua melanjutkan sesi yang pertama tadi, di mana di pagi hari tema yang disampaikan bicara tentang mintalah apa yang tidak mampu kita lakukan. Ask for what we cannot do. Di sesi yang kedua ini dilanjutkan dengan satu tema bicara tentang do what we can do. Lakukan yang kita bisa lakukan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berikan applause yuk buat tim worship yang hari ini boleh melayani. Juga production team di belakang sana, para usher, guru-guru Kid Church, para pendoa dan semua yang melayani hari ini. Baik. Session pertama kita belajar tadi pagi tentang mintalah apa yang tidak mampu kita lakukan. Jangan meminta yang sebenarnya kita mampu lakukan. Jika kita menganggap Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, maka mintalah sesuatu yang besar. Jika kita menganggap tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka mintalah sesuatu yang mustahil yang kita bisa lakukan. Jika kita menganggap Tuhan kita itu ajaib, maka mintalah sesuatu yang ajaib untuk Dia lakukan. Goliat sempat tersinggung dengan Daud saat Daud menghadapinya dengan tongkat. Ingat cerita itu? Ya, dikatakan orang Filistin itu, yakni Goliat, berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Daud udah fisiknya kecil, dia datang cuma bawa tongkat. Sedangkan Goliat tinggi besar, dia punya tombak, dia punya pedang, dan semua perlengkapan perang. Sehingga Goliat tersinggung melihat Daud datang seperti itu. Nah mari, datangi Tuhan kita yang besar dengan sebuah permintaan yang besar. Dengan sebuah permintaan yang berarti. Dengan sebuah permintaan yang bernilai. Bukan sebuah permintaan yang kecil atau permintaan umum. Yang tidak bernilai apalagi. Yang sebenarnya kita sendiri pun mampu melakukannya. Karena bisa saja Tuhan berkata, "Kacungkah aku, maka engkau mendatangiku dengan permohonan-permohonan kecil yang sebenarnya engkau bisa lakukan." Goliat yang jahat aja dia bisa ngomong begitu. Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Kalau kita hanya minta sesuatu yang kecil, bagaimana kita bisa cerita tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Seringkali doa kita sepertinya tidak kunjung Tuhan jawab. Karena apa yang kita mau Tuhan lakukan buat kita, sebenarnya kita mampu. Makanya Tuhan juga hanya melihat. Dia nggak jawab doa kita, karena kita mampu lakukan. Tuhan bukan kacung kita yang kita suruh-suruh. Apa yang kita minta dari Tuhan sebenarnya sudah ada pada kita. Makanya seringkali doa kita nggak dijawab. Mintalah sesuatu yang besar, mintalah sesuatu yang langka. Mintalah sesuatu yang di atas rata-rata. Mintalah sesuatu yang luar biasa. Tadi pagi juga kita bahas tentang satu sosok di Alkitab. Sebuah nama yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab. Nama yang tidak punya latar belakang. Bukan nabi, bukan raja, bukan imam. Tapi satu hal di Alkitab mencatat bahwa dia berani berdoa. Namanya Yabes. Yabes yang artinya penderitaan, yang buruk nasibnya. Dia berani meminta yang besar. Sehingga ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Alkitab mencatat begitu. 1 Tawarik 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat ini menjadi sebuah lagu yang terkenal saat ini. Tentang doa Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalimat terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes berani berdoa, meminta sesuatu yang besar. Nah jadi, tadi pagi kita bicara tentang ask for what we cannot do. Minta sesuatu yang memang kita nggak bisa kerjakan, itu mustahil, kita nggak mampu. Jangan minta yang kita sebenarnya mampu kerjakan. Nah di session kedua ini kita mau belajar sambungan khotbah yang pertama tadi tentang melakukan yang kita bisa lakukan. Kalau tadi yang kita tidak bisa lakukan, tapi sekarang kita mau belajar tentang yang kita bisa lakukan. Ya, jadi di sini diingatkan jangan kita batasi ketidakterbatasannya Tuhan dengan keterbatasan logika dan pikiran kita. Percayalah akan kuasanya yang besar yang melampaui segala akal. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa yang kita bisa lakukan. Alkitab mencatat apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kita udah tahu ayat itu ada di Kolose 3 ayat 23. Dan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bilang ini adalah sebuah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mau melakukan segala sesuatunya dengan standar segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Nah mari kita periksa kembali apakah setiap permohonan kita yang kita mau Tuhan lakukan untuk kita sudah benar-benar kita perjuangkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Karena seringkali gini, ada orang datang, Pak Pendeta, saya udah berdoa berulang kali, saya udah berusaha dengan keras, tapi kok sepertinya nggak dijawab ya. Waktu ditanya balik, kamu udah berusaha seperti apa? Saya berusaha seperti ini. Dan saya menilai usahanya itu nggak serius. Nah, jadi segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, ini bicara sesuatu yang sudah di luar dari comfort zone. Kata segenap. Kalau kita, mungkin ada dari kita yang mungkin pernah atau mungkin sedang ikut fitness atau nge-gym. Itu waktu dikasih beban untuk dia dilatih ototnya, dia akan dilatih sampai benar-benar terasa sakit, baru otot itu bisa mekar. Kenapa orang ikut nge-gym tapi badannya nggak gede? Karena belum apa-apa udah ngeluh capek. Comfort zone, zona nyaman. Ya. Baru 2-3 kali latihan, aduh udah capek, coach. Itu harus dilatih sampai benar-benar rasa nyaman kita tuh terganggu. Itulah kata segenap. Ya, kata segenap hati kita udah mulai gak nyaman nih melakukan ini nih. Aduh kok kayaknya udah mulai berat ya. Segenap jiwa, itu kayak jiwa kita udah mulai kayaknya udah gak nyaman. Kemudian segenap akal budi, pikiran kita udah mulai berpikir dengan keras. Kemudian segenap kekuatan kita, tenaga kita udah benar-benar udah habis. Itu kata segenap. Nah banyak orang waktu memperjuangkan spiritual journey-nya bersama Tuhan, dia belum segenap hati, belum segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Di dalam perjalanannya dia udah ngeluh, capek Tuhan. Padahal belum capek. Ini anak Tuhan yang manja. Nah, apabila kita sudah mengerti jika ketika kita berani meminta kepada Tuhan sesuatu yang besar, itu artinya hal-hal yang kecil seharusnya mampu kita lakukan. Jadi yang besar Tuhan yang lakukan, berarti yang bukan yang besar kita yang lakukan. Apabila kita sudah mengerti ketika kita berani meminta kepada Tuhan sesuatu yang langka, itu artinya hal yang sehari-hari seharusnya mampu kita lakukan. Apabila kita sudah mengerti ketika kita berani meminta kepada Tuhan sesuatu yang di atas rata-rata, itu artinya sesuatu yang umum seharusnya mampu kita lakukan. Apabila kita sudah mengerti ketika kita berani meminta kepada Tuhan sesuatu yang luar biasa, itu artinya sesuatu yang biasa seharusnya mampu kita lakukan. Ya, jadi Yohanes 11 ayat 43 sampai 44 dikatakan, Yohanes 11 ayat 43 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Tuhan, engkau sanggup membangkitkan Lazarus, tidak mampukah engkau turut melepaskan ikatan kain kapan dan membukakan kain peluh Lazarus? Dia bangkitin Lazarus yang mati bisa. Kenapa enggak sekalian sih Tuhan tuh ikatannya dibuka? Susah apa buat Tuhan? Enggak susah. Urusan melepaskan ikatan kain kapan dan membukakan kain peluh bukanlah perkara yang besar. Tuhan mau kita ambil bagian atas segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Lewat akal budi kita, lewat kekuatan kita, semua dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jadi ada kalanya bagian-bagian yang harus kita lakukan, itu memang harus dilakukan. Saat Simon Petrus tidak mendapatkan ikan semalaman, Tuhan bisa saja memberikan ikan sebanyak yang Simon Petrus mau. Dia Tuhan kok. Dia mau kasih 1 perahu, 2 perahu, 10 perahu, bisa. Tetapi Tuhan mau Simon Petrus melakukan bagiannya, yaitu kembali berlayar ke tengah dan menebarkan jalannya. Ada bagian yang dia harus lakukan. Banyak anak Tuhan tidak mau melakukan bagiannya, tetapi hanya mau meminta. Saat janda di Sarfat hanya memiliki sedikit tepung dan minyak untuk dirinya dan anaknya, dikatakan kalau dia masak, dia makan, setelah itu habis dia mati, gak punya makanan lagi. Tapi Nabi Elia memintanya untuk dirinya. Tuhan bisa saja menambahkan tepung dan minyak kepada janda tersebut. Buat Tuhan gak sulit. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah janda tersebut mau melakukan bagiannya, yaitu berkorban terlebih dahulu. Banyak anak Tuhan tidak mau berkorban, tetapi hanya mau menerima. Nah, lakukan apa yang kau bisa lakukan terlebih dahulu jika itu Tuhan yang gerakkan. Ada bagian yang kita harus lakukan. Jika kita mau sehat, jagalah tubuh ini dengan makan minum yang sehat. Itu bagian kita. Ya, jangan kita sakit, Tuhan sembuhkan aku. Kita besok makan sembarangan lagi. Begitu sakit, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bukan kacung. Jika mau pandai sekolah, belajarlah sungguh-sungguh. Jika mau ahli di bidangnya, berlatihlah sesering mungkin. Jika mau dipercaya, milikilah integritas dan kejujuran. Jika mau terhormat, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan terhormat. Jika mau lebih dari cukup, bekerjalah dengan rajin melebihi orang lain. Jika ingin dipercaya hal besar, setialah pada perkara kecil dulu. Jika mau diberkati, senangkanlah hati sang pemberi berkat. Bagian-bagian yang harus kita lakukan. Seringkali manusia menginginkan banyak hal, tetapi pada akhirnya tidak melakukan apapun karena dikuasai pikiran malas untuk mencoba dan dikuasai hati yang takut untuk melangkah. Dan pada saat kesempatan mendapat berkat tersebut lewat, manusia tersebut hanya mencari alasan dan menyalahkan pihak lain. Ini yang sering terjadi. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 4 berkata, hati pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya, tangan orang rajin, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 6 ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bahkan di Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai ke 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya
sama baik. Kita nggak pernah tahu pekerjaan Allah. Jadi lakukan bagian kita. Ada pepatah bilang demikian, jika menunggu angin dan gelombang yang terbaik, pelaut tidak akan pernah berlayar. Jika menunggu kata-kata yang sempurna, penulis tidak akan pernah menulis. Mulailah dari sebuah langkah kecil. Beranilah mencoba. Sertailah Tuhan dalam setiap langkah kita. Maka suatu saat kita akan berterima kasih kepada satu langkah yang kita pernah lakukan di awal. Pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita nggak mengerti, kita pasti akan bertanya-tanya. Aduh, ini bakal gimana ya? Ini seperti apa ya? Tapi sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Sehingga suatu ketika kita baru paham, oh ternyata dulu begitu ya. Dan saya mau katakan hari ini saya berdiri, saya berterima kasih kepada musuh-musuh yang dulu memusuhi saya. Orang-orang yang iri terhadap saya, orang-orang yang menyakiti saya. Saya berterima kasih kepada mereka karena saya bisa sampai dengan hari ini. Saya berterima kasih atas setiap keputusan-keputusan yang dulu sepertinya tidak adil. Dulu saya nggak ngerti kok Tuhan nggak adil ya seperti ini. Tapi hari ini saya mengerti. Ternyata semua yang Tuhan kerjakan, izinkan itu semua untuk kebaikan. Jadi kita akan berterima kasih kepada satu langkah yang kita pernah lakukan di awal dulu. Waktu saya tahun 2001 mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha. Sesuatu yang membuat saya takut. Karena waktu itu jujur gak punya apa-apa. Gak punya modal, gak punya koneksi, gak punya apa-apa. Tapi saya mencoba selangkah demi selangkah. Dan saya meminta Tuhan menyertai setiap langkah saya. Dan berjalan sampai 23 tahun ini. Dan saya mengerti Tuhan menyertai langkah-langkah tersebut. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan hanya meminta, tapi harus ada yang kita lakukan. Siap tidaknya seseorang menerima sesuatu yang besar, itu bisa dilihat dari kepeduliannya terhadap perkara kecil. Ya, saya ulangi, ini sangat penting. Siap tidaknya seseorang menerima sesuatu yang besar, itu bisa dilihat dari kepeduliannya terhadap perkara kecil. Tuhan itu sangat detail. Makanya saya bilang, saking detailnya, sidik jari kita nggak pernah ada yang sama. Saking detailnya. Berapa banyak manusia di muka bumi ini, nggak pernah ada yang sama. Ya, jadi Tuhan sangat detail terhadap perkara kecil. Dan saya sangat ingin setiap kita itu juga peduli terhadap perkara kecil. Karena pada saat kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Terus yang lebih besar, terus yang lebih besar. Hanya mereka yang mau terus belajar dengan rendah hati, yang peduli dan mau memperhatikan hal-hal kecil. Ini ciri-ciri orang yang mau memperhatikan hal kecil. Mereka yang mau terus belajar dengan rendah hati. Itu orang yang peduli dan mau memperhatikan hal-hal kecil. Mereka yang merasa sudah pintar, seringkali mengabaikan hal-hal kecil. Gue udah tahu, itu gak penting buat gue. Dibutuhkan kerendahan hati untuk peduli terhadap hal-hal kecil. Kuda aja, kita tahu kuda ada tapal kudanya. Itu kalau pakunya copot satu, dia gak bisa lari. Hal kecil gara-gara paku sekrupnya kuda. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini berulang kali saya sampaikan. Setiap manusia di muka bumi ini pasti ingin yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Padahal Tuhan udah kasih tahu kuncinya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Enggak banyak, cuma 2 yang disebut. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, ganjaran bicara upah. Kalau kita memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, upahnya itu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Bahkan Tuhan mengarahkan kita untuk belajar dari semut. Seekor hewan kecil. Butuh kerendahan hati untuk kita belajar dari si kecil ini, si semut. Ya. Belajar dari rajinnya, belajar dari bijaksananya, belajar dari mengelola harta bendanya,
belajar dari mencari penghidupan, bekerja, belajar berintegritas. Berintegritas kapanpun dan dimanapun dia berada. Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut, kita disuruh belajar sama semut. Butuh kerendahan hati belajar sama semut. Semut itu tahu kapan dia harus mengumpulkan makanannya, kapan dia harus menyediakan makanannya. Semut itu tahu biarpun gak ada pemimpinnya, dia melakukan semuanya. Manusia terkadang gak ada bosnya, kerjanya malas-malasan. Manusia waktu gak ada pemimpinnya, ngelantur kerjanya. Nah, semut itu punya integritas. Makanya Alkitab bilang belajar dari semut. Butuh kerendahan hati untuk belajar dari hewan kecil ini. Ya, jadi Tuhan mengarahkan kita belajar dari semut, seekor hewan kecil. Ya, butuh kerendahan hati. Nah, latihlah diri kita untuk mau didewasakan, dibentuk dan dididik. Yang pertama, kita harus mau dibentuk, didewasakan dan dididik lewat firman Tuhan. Ya, dengan takut dan mau dituntun oleh firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Inilah yang membedakan kita dari orang dunia yang berjalan dalam sistem dunia yang gelap. Gimana ajaibnya tuh firman Tuhan, dia sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sedangkan sistem dunia, kita tahu bahwa dunia ini gelap. Dia memakai kekuatannya sendiri untuk menerangi jalannya. Tapi kita udah disediakan Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang menjadi tuntunan bagi kita sebagai pelita, bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi makanya kita harus mau didewasakan, dibentuk, dididik, yang pertama lewat firman Tuhan. Jangan pernah kenyang sama firman Tuhan, tapi jadilah lapar terus sama firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap jam. Yang kedua, latihlah diri kita untuk mau didewasakan, dibentuk, dan dididik. Yang kedua, lewat para pemimpin kita. Kalau di rumah mungkin suami, mungkin ayah. Kalau di perusahaan mungkin manajer kita atau direktur kita. Kalau di gereja mungkin gembala kita atau pastor di atas kita. Lewat para pemimpin kita, kita mau taat belajar dari seorang pemimpin. Nah, di sini kita juga harus belajar. Carilah pemimpin yang sudah berhasil di area-area yang kita sedang kejar. Itu yang paling enak. Belajar dari seorang pemimpin model gitu. Karena apa? Karena dia pernah mengalami hal-hal yang dia pernah alami dan dia menang. Jadi, kalau seorang pemimpin pernah menang di dalam area-area tertentu, belajarlah dari dia. Mungkin dalam bidang rumah tangga, dalam bidang mendidik anak, dalam bidang ekonomi, dalam bidang mengelola bisnis, dalam bidang kesehatan. Belajar dari pemimpin. Kalau pemimpinnya lengkap punya semuanya, puji Tuhan. Belajar. Ya. Carilah pemimpin yang sudah berhasil di area-area yang kita sedang kejar. Itu paling enak ikut pemimpin model begitu. Udah tinggal jiplak, ikutin. Kemudian, latihlah diri kita untuk mau didewasakan, dibentuk, dididik. Yang ketiga, lewat orang-orang berhasil di sekitar kita. Karena kita mau mencontoh keberhasilan mereka. Nah, makanya saya pernah khotbahkan dulu, jangan ngopi bareng sama orang yang senasib. Karena kita akan mengiyakan kondisi kita. Oh sama, oh ternyata gitu. Iya kemarin gua cerai, oh sama gua juga cerai. Oh berarti kita senasib ya. Nggak bakal maju kalau kayak gitu. Iya kemarin gua bangkrut, iya gua juga bangkrut. Wah kita senasib. Nggak bakal maju. Jangan duduk bareng sama orang yang senasib. Duduk bareng sama orang yang berhasil, setelah kita berhasil, tolong orang yang dulu nasibnya nggak baik. Kita nggak ninggalin teman kita, tapi kita harus tolong diri kita dulu. Makanya kenapa kalau di dalam pesawat, pada saat terjadi goncangan atau sesuatu yang buruk, keluarkan itu yang namanya masker oksigen.
selalu diarahkan pakai buat kita dulu. Walaupun kita punya anak, pakai buat kita dulu. Nggak boleh pakai buat anak kita. Supaya kita bisa nolong anak kita. Jadi yang diprioritaskan adalah diri kita. Nah, untuk kita menolong orang, maka kita harus menang dulu di bidang tersebut. Kalau kita belum menang, bagaimana kita nolong orang? Ya, jadi yang ketiga, lewat orang-orang berhasil di sekitar kita, karena kita mau mencontoh keberhasilan mereka. Nah, inspirasi adalah modal awal. Kerja keras dan kerja cerdas adalah kunci keberhasilan. Jadi kita seringkali butuh inspirasi dari orang yang berhasil. Ketemu orang, wah kamu sukses ya. Sekarang enak, ada medsos, kita bisa lihat tuh di TikTok orang-orang yang berhasil. Walaupun banyak juga yang bohong berhasilnya, cuma flexing ya. Nah, itu hati-hati, kita harus bisa bedakan. Tapi kalau kita punya sahabat atau teman atau saudara yang berhasil, belajarlah dari mereka. Butuh kerendahan hati untuk kita ketuk pintu rumahnya, untuk kita masuk ke dalam rumahnya, untuk kita mau minta nasihat, untuk kita mau belajar. Jadi inspirasi itu adalah modal awal. Setelah itu kita lakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, maka kita akan ikut berhasil. Influence dari orang tersebut, tertular dari orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa belajar lewat orang-orang di sekeliling kita. Kalau tadi orang-orang berhasil, kalau ini orang sekeliling kita. Orang sekeliling kita ada yang berhasil, ada yang gak berhasil. Kenapa kita bisa belajar? Karena kita bisa belajar tentang yang baik dan yang buruk. Kita bisa belajar dari kegagalan orang supaya kita gak gagal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadangkala Tuhan izinkan orang di sekeliling kita hadir di samping kita untuk kita belajar dari kegagalan dia. Untuk kita belajar dari keberhasilan dia juga. Tiba-tiba Tuhan kirimkan ada orang hadir di samping kita, orang yang kasar banget. Kita bisa belajar supaya kita nggak kasar seperti dia. Ada orang yang datang di samping kita, tiba-tiba Tuhan kirimkan yang mulutnya tukang gosip. Kita bisa belajar supaya kita nggak gosip kayak dia. Ya, jadi apapun yang ada di sekeliling kita, seringkali Tuhan izinkan untuk kita belajar. Makanya dibilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, jika kita tidak mau didewasakan dengan didikan tersebut, maka kita akan didewasakan dengan penderitaan. Pilih mana? Ya, saya banyak ketemu teman, dia mengalami penderitaan karena dia nggak pernah mau dididik, nggak pernah mau belajar. Seringkali dia jatuh di lubang yang sama, di kesalahan yang sama. Akhirnya dia harus dipaksa didewasakan dengan sebuah penderitaan. Bahkan gak jarang dia didewasakan di dalam sebuah sel. Sampai dia merasa dewasa. Nah, jadi jika kita tidak mau didewasakan dengan didikan, dengan firman Tuhan, ya, dengan hal-hal yang baik, maka kita akan didewasakan dengan penderitaan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak mengalami fase ini. Do what we can do. Mari lakukan yang kita bisa lakukan. Mari kita periksa kembali apakah setiap permohonan kita sudah benar-benar lebih dulu kita perjuangkan dengan melakukan bagian kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Mulailah dari saat sekarang. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Maka engkau akan menemukan dirimu dalam versi yang terbaik. Untuk mengerjakan hal dengan cara yang sangat baik. Dan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam hidupmu. Kalau saya boleh bercerita sedikit, waktu saya merintis usaha, saya selalu berusaha yang terbaik. Karena standarnya adalah seperti untuk Tuhan. Waktu saya menjual produk, artinya saya sedang menjual produk ke sebuah perusahaan yang adalah juga milik Tuhan. Jadi bukan hanya perusahaan saya yang milik Tuhan, customer pun ada perusahaan yang milik Tuhan. Saya pernah mengalami satu kesalahan, tetapi di situ saya belajar mengerti bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua bisnis, semua usaha, itu tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Jadi suatu ketika
Waktu itu saya punya mobil di mana kacanya itu terkena sebuah cairan kimia sehingga kacanya menjadi butek. Nah, kita tahu kaca mobil itu nggak murah kan, kaca yang depan. Waktu mau diklaim ke asuransi tidak mau mengganti. Kecuali kita lakukan dengan cara curang, pecahin kacanya. Akhirnya singkat cerita, saya nggak ngerti cara pecahin kaca kemana. Saya minta tolong teman saya. Dia adalah pengusaha brankas, dia punya palu besar. Dia pecahin kaca itu. Nah, singkat cerita, dengan bangganya saya bawa mobil saya ke asuransi. Asuransi ganti klaimnya. Saya dapat kaca baru. Wah, senang dapat kaca baru. Gak lama dari situ saya ngalami tabrakan beruntun. Depan belakang rusak. Begitu mau klaim, asuransinya baru habis. Akhirnya saya harus keluar uang lebih besar daripada kecurangan saya. Artinya apa? Saya sudah merugikan perusahaan Tuhan yang adalah perusahaan asuransi. Karena saya curang waktu itu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa semua itu adalah miliknya Tuhan. Jangan pernah bermain curang ya, dalam hal apapun. Jadi saya ingin setiap kita mengeluarkan sesuatu yang terbaik di dalam diri kita. Buat jemaat NIC, saya selalu menghimbau, mengajarkan sesuatu yang kita dalam hidupnya harus punya progres, tapi progresnya itu yang baik. Selalu naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita selalu ada dalam fase-fase di mana kita dari tahun ke tahun kita semakin baik. Dari bulan ke bulan terlihat ada sesuatu yang baik. Nah, itu yang saya rindukan. Tetapi artinya kita harus lakukan bagian kita juga yang tadi saya bilang. Saya rindu misalnya jemaat NIC untuk hidup sehat, punya pola hidup sehat. Makanlah, minumlah dengan sesuatu yang sehat. Saya rindu jemaat NIC menjadi orang-orang yang berhasil. Belajarlah yang baik, bekerjalah dengan tekun. Ya, bekerjalah dengan kerja keras, kerja cerdas. Saya rindu NIC diberkati. Coba senangkan hati sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Maka percaya, kalau kita pegang prinsip-prinsip ini, hidup kita akan berubah semakin hari semakin baik. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini. Ya, jadi tadi pagi mintalah apa yang tidak mampu kita lakukan. Kemudian yang sekarang dilanjutkan, lakukan yang kita bisa lakukan. Ya, jadi sebagai penutup, lakukan yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Jangan pernah stres, jangan pernah depresi atas sesuatu yang kita hadapi. Saya sering membekali marketing saya pada saat mereka masuk ke customer, menawarkan produk. Kemudian pada saat kunjungan dia tidak menghasilkan sebuah closing, dia bisa menggerutu, bahkan bisa stres mikirin, nggak tembus karena omsetnya hilang. Nah, tapi saya mau bilang gini, saya selalu ajarkan, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kamu udah lakukan yang terbaik belum? Kamu udah selling yang terbaik belum? Kamu udah mencuri hatinya belum tuh si user tersebut, customer tersebut? Kamu sudah mempresentasikan dengan yang terbaik belum? Kalau udah mempresentasikan semuanya dengan baik, semua sudah kamu tawarkan dengan yang baik, harga yang terbaik, produk yang terbaik, kemudian penjelasan yang terbaik, tugas kamu udah selesai. Kamu gak usah pusing. Kamu keluar dari pabrik tersebut, pulang tidur dengan nyaman. Urusan berkat itu urusan Tuhan. Kamu udah lakukan yang terbaik. Jadi selalu slogan saya, lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan, selebihnya urusan Tuhan. Makanya dalam mengelola perusahaan saya 23 tahun, saya nggak pernah stres. Karena saya punya prinsip, lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Selebihnya urusan pemeliharaan Tuhan. Terbukti waktu pandemi kita survive, kita bisa lewat. Terbukti waktu ada masalah-masalah kita bisa lewat. Jadi jangan pernah khawatir akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Lakukan aja yang terbaik. Nah, standar
Do what we can do. Lakukan yang terbaik yang tadi saya bilang. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya itu harus benar-benar sampai titik tertinggi. Sampai benar-benar comfort zone kita terganggu. Sesuatu yang nyaman di dalam diri kita terganggu. Nah itu artinya udah segenap. Tapi kalau belum terganggu artinya masih comfort zone. Artinya masih nyaman. Artinya belum segenap. Kalian belum keluarkan tenaga kalian habis-habisan. Pikiran kalian habis-habisan. Artinya belum sampai mencucurkan keringat darah seperti Tuhan Yesus di Getsemani. Itu Tuhan Yesus habis-habisan, segenap hati dia, segenap kekuatan dia. Kalau kita belum segenap, artinya kita belum do what we can do. Masih cetek, masih manja, masih kolokan. Ya lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Itu aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami siapkan hati kami, Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari setiap kita saya undang bangkit berdiri.
Mari kita mau angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikanku keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan kuasa tubuh Kristus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan segala penderitaan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaranku. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskanku agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup diberkati. Dan kami percaya melalui kuasa darah Yesus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari masing-masing berdoa mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Kau sucikan setiap kami. Terima kasih Kau kuduskan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang ada di dalam setiap kami. Pada saat ini kami diberi kuasa
untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami boleh melihat pulang dari tempat ini, kami boleh melihat kemenangan-kemenangan terjadi atas hidup kami. Karena kami sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kami bukan sebagai orang biasa lagi, kami sebagai ciptaan yang baru, yang penuh dengan kuasa. Karena ada Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, buat kuasa-Mu bagi setiap kami. Hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah umat-Mu menjadi umat kesayangan-Mu, umat kepunyaan-Mu, yang Kau terus jagai, Kau terus sertai, pelihara dengan sempurna. Bahkan Kau terus berkati dengan berlimpah-limpah. Setiap pergumulan mereka kami percaya Kau Allah yang terus menyertai mereka. Kau Allah yang terus memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Bahkan Kau Allah yang terus memberikan mengangkat setiap beban-beban mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, mengerjakan sesuatu yang ajaib, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar. Kau Allah yang menyediakan semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Women in God's Spirit di jam 2 siang pada tanggal 10 April. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Oh iya, untuk yang mau konseling dan didoakan, NIC mengadakan konseling pelepasan pada jam 2 sampai jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia info yang wajib saudara dan saudari ingat. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April di jam 10 pagi dan hanya akan diadakan satu sesi ibadah ya. Jangan lupa untuk datang. Dan untuk ibadah Paskah akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan 1 siang. Sekian weekly news dari NIC. God bless you. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Luar biasa. Terima kasih buat Pastor Daniel Susanto buat firman hari ini. Hari ini quote-nya hari ini keren banget gitu ya. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Ya, semoga ini menjadi remah buat kita semua untuk kita lebih semangat lagi
menggunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan kasih buat kita apapun profesi kita ya. Ada amin? Ya, saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan, semuanya jemaat NIC yang luar biasa. Ada satu. Halo, welcome to NIC. Ya, semoga kayaknya masih mudanya. Kakaknya malu-malu bisa gabung, mungkin nanti ada ibadah youth ya di jam 3 habis ini. Ya, nanti jam 3 jangan lupa kakak-kakak semua ada ibadah youth ya. Mana anak-anak youth? Saya. Ya, nanti jam 3 jangan lupa, jangan pulang dulu, ikut ibadah youth ya. Dan pengumuman berikutnya, saya mau ingatkan untuk hari Kamis, seperti biasa kita ada ibadah tengah minggu. Hari Kamis jam 7 malam. Itu nanti akan dilayani oleh Bapak Pastor John Max ya. Jadi jangan lupa untuk ikut bergabung di jam 7 malam di hari Kamis ya. Dan di hari Kamis itu juga jangan lupa ada ibadah Wings ya, Woman in God's Spirit jam 2 siang. Ya, mana ibu-ibu, wanita-wanitanya Tuhan, diharapkan hadir. Jangan lupa ajak teman, sahabat, tetangga gabung bersama-sama kita di ibadah Woman in God's Spirit. Yes, dan kalau misalnya ada ibu yang mau ikut pelepasan, nah itu juga sama ya di hari Kamis juga jam 2. Kalau memang ada pingin didoakan gitu ya, pokok-pokoknya yang pingin doakan. Next untuk komunitas sel, yes, NIC ada komunitas sel, ada 4 wilayah, seluruh Bekasi sudah ada. Bapak Ibu bisa bergabung di mana wilayah yang terdekat. Ada Bekasi Timur, Utara, Selatan, Barat. Jadi mana rumah saya yang terdekat bisa gabung di situ ya. Itu aja pengumuman dari kami. Kita siapkan persembahan kita. Pastikan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada 2 jenis persembahan. Pertama lewat kris. Transfer bisa juga dengan cash. Jadi di depan Bapak Ibu ada amplop ya. Itu aja pengumuman dari kami. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau menabur, kita berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara, belajar sesuatu siang hari ini. Amin. Saya boleh tambahkan sedikit kesaksian ya, karena ada sesuatu yang berhubungan dengan tema yang saya sampaikan hari ini. Waktu tahun 2005 atau 2008 saya lupa ya, antara sekitar segitu. Jadi usia perusahaan yang saya rintis itu baru sekitar 5 atau 7 tahunan. Kita mengalami satu kesulitan keuangan waktu itu. Karena barang yang kita jual itu term of payment-nya cukup lama. Jadi customer tuh belum bayar. Sedangkan di satu sisi saya harus bayar gaji, bayar pajak, bayar supplier. Singkat cerita, kita punya istilah tuh kalah puter. Ya. Dan akhirnya kita terlibat dengan hutang waktu itu. Jadi karena kita nggak punya aset, kita hutang sama seseorang yang bunganya cukup besar. Dan beberapa juga kita coba beranikan pakai kartu kredit waktu itu. Karena yang penting saya bisa bayar gaji karyawan. Saya bisa bertahan untuk perusahaan. Dalam waktu singkat itu
saya memiliki hutang yang nggak kecil waktu itu. Akhirnya mulai mengganggu pikiran, mengganggu perusahaan, operasional semua terganggu. Tapi saya dapat ayat ini dari Matius 17 ayat 20 waktu itu. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Ayat berikutnya di 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Waktu itu saya dapat tuntunan Tuhan, saya berpuasa 40 hari. Dalam 40 hari itu saya beriman, berdoa supaya gunung hutang itu pindah. Tidak ada lagi di perusahaan saya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Cara Tuhan itu ajaib. Saya pernah kesaksian juga waktu itu di tempat ini. Jadi ada sebuah perusahaan tekstil di kota Bandung yang punya orang Tionghoa Bandung, seorang encek-encek yang udah tua. Bahasanya pun juga masih bahasa tradisional. Dia panggil Daniel, Oe mau beli produk you katanya. Tapi produknya kirimnya nanti, masih akhir tahun. Nah itu kondisinya masih awal tahun. Tapi Oe takut uang Oe kepake. Oe cicilnya dari sekarang. Saya mikir, mana ada sih bos gede, pabrik tekstil takut uangnya kepake. Simpan aja di deposito atau di rekening perusahaan. Dia bilang, Oe takut uang Oe kepake. Tiap bulan dikirimin saya 200 juta, 200 juta, 200 juta sampai akhir tahun. Dia gak pernah datengin kantor saya, dia cuma percaya lihat kartu nama saya. Tapi tiap bulan dia kirimin. Dan saya mau bilang, itu cara Tuhan yang ajaib. Dan pada saat saya melakukan puasa itu selama 40 hari, saya melihat banyak perkara-perkara yang Tuhan lakukan itu di luar dari logika. Ada perusahaan yang tiba-tiba nggak pakai term of payment lagi, bayarnya tunai. Dan hal-hal seperti itu saya bisa melihat bahwa itu Tuhan banget. Ya makanya jangan pernah mengecilkan Tuhan kita. Do what we can do, lakukan bagian kita. Percaya aja sama Tuhan yang besar. Minta sesuatu yang besar sama Tuhan, jangan minta yang kecil. Karena dia Tuhan yang besar, ya. Tuhan yang sanggup melakukan yang menurut kita mustahil. Minta yang besar sama dia. Jangan minta yang recehan, jangan minta yang kecil. Karena pada saat dia melakukan perkara yang besar, kita bisa bersaksi bahwa Allah kita yang kita sembah itu Allah yang besar. Terbukti dengan semua yang dia kerjakan adalah sesuatu yang besar, yang menurut logika kita nggak mungkin. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang terus berkarya sampai hari ini. Kuasanya gak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Ya makanya waktu saya menjalankan puasa itu, pola puasa saya bangun tidur jam 8, saya cuma minum segelas air, saya gak makan gak minum seharian. Pulang kantor sekitar jam 6, saya baru minum dan makan. Jam 8 malam saya udah gak makan gak minum, saya tidur. Besok pagi saya ulangi lagi. Bangun pagi jam 8 saya minum segelas air, saya gak makan gak minum, terus sampai begitu 40 hari. Celana saya kedodoran semua waktu itu. Jadi kalau yang mau diet silakan puasa 40 hari kayak begitu ya. Pasti berhasil dan diberkati Tuhan. Oke, itu kesaksian yang saya tambahkan. Ya, puji Tuhan. Baik, welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC. Inilah rumah rohani kita. Senang kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Seperti biasanya saya selalu memberitahukan bahwa di gereja kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkannya dengan amplop ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar atau secara digital transfer atau maupun QR. Saya akan bacakan prinsip persembahan khususnya bagi yang baru pertama kali hadir, bahwa persembahan itu penting di mata Tuhan. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan.
Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan, tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan atau persembahan lainnya, mari kita angkat tangan kita atau amplop yang sudah di tangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, bahkan tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi, Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib, Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka, bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak, Ibu, Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kiranya Engkau